Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan insyaallah kita masih membahas tentang 3 manusia Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak menguji para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan kita meyakini bahwa isi dari hidup ini adalah ujian. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, isinya adalah ujian. Secara sederhana kita bisa petakan bahwa isi hidup ini cuma 2, Pak. Isi hidup hamba itu ada 2. Yang pertama adalah ketetapan Allah berupa takdir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan takdir ini sebagai ujian. Baik takdir yang baik dalam pandangan manusia maupun takdir yang buruk dalam pandangan manusia. Kalau semua perbuatan Allah itu pasti baik, sehingga tidak ada perbuatan Allah yang buruk, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khairu biyadika wasyarru laisa ilaika. Maka kalau kita bicara takdir, ada takdir baik dan takdir buruk, ini kaitannya dengan apa? Dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia. Tapi kalau kita bicara berkaitan dengan perbuatan Allah, semua perbuatan Allah itu baik. Karena kita diajarkan untuk menyatakan ikrar Nabi SAW, wal khairu biyadika wasyarru laisa ilaika. Seluruh kebaikan itu ada di tanganmu, sementara keburukan tidak boleh dinisbahkan kepadamu. Lalu yang kedua, isi hidup bagi hamba itu adalah ketetapan Allah berupa aturan. Ketetapan Allah berupa aturan, contohnya apa, Pak? Semua isi syariat. Baik yang bentuknya perintah, bentuknya larangan, maupun aturan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita. Dan kedua hal ini semuanya adalah ujian. Takdir Allah itu ujian, ya. Lama kok nggak turun-turun hujan, biasanya November itu wis hujan. Sehingga semua menunggu bulan November. Begitu masuk November kok ya ora udan, misalnya. Terus nunggu Desember juga enggak hujan. Itu bagian dari ketetapan Allah dalam masalah apa? Takdir. Kemudian ada ketetapan dalam masalah aturan, ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya larangan, ada yang bentuknya syariat. Syariat itu contohnya bagian mana yang halal, mana yang haram, mana yang rukun, mana yang wajib, dan seterusnya. Dan kita perlu menyadari bahwa semua ini adalah ujian. Oleh karena itu, ketika kita menyadari ini adalah ujian, sisi yang menunjukkan nilai beratnya jangan dihilangkan. Artinya begini, Pak, menjalankan kayak gini kok agak repot ya.
bagaimana kalau kita buat lebih ringan? Jangan. Kenapa? Karena sisi rumit, agak sedikit sulit, itulah sisi ujiannya. Sehingga hamba sedang diuji oleh Allah sejauh mana dia taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang kita sangat tidak setuju dengan keberadaan beberapa tokoh masyarakat yang dia gampang nih aturan. Contohnya gimana Pak? Misalnya ya, dalam masalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan aturannya adalah dengan menggunakan bahan makanan. Lalu ada orang yang menyampaikan fatwa pakai uang aja. Kenapa? Lebih gampang. Sehingga harus tuku beras, repot, rumit. Maka pakai uang. Akhirnya difatwakanlah uang. Contoh yang lain. Ada orang yang misalnya dia gampang nih dalam masalah apa lagi Pak? Dalam masalah pakaian ya. Dalam masalah pakaian. Udahlah nggak usah rumit-rumit, pakaian yang biasa saja. Tapi pada arahnya dia membolehkan yang melanggar. Akhirnya pakaian yang melanggar itu dianggap biasa. Karena dianggap ini merepotkan. Termasuk juga berkaitan dengan masalah ngitung zakat mal. Orang bayar zakat mal itu pakai bahan makanan. Pakai sembako. Boleh bayar zakat mal pakai sembako. Akhirnya dia bayar zakat mal pakai sembako. Dengan alasan kalau pakai uang rumit. Jadi bingung kita ya. Zakat fitrah yang seharusnya bahan makanan pakai uang. Zakat mal yang seharusnya pakai uang dibayar pakai sembako. Itu diwalik-walik. Belum lagi dalam urusan haji. Itu saya banyak sekali menjumpai beberapa tokoh masyarakat gampang nih Pak. Mohon maaf. Yang namanya lempar jumroh. Lempar jumroh kalau tanggal 10 Dzulhijjah, lempar jumroh 10 Dzulhijjah itu lempar jumroh apa? Aqabah. Hanya Aqabah. Ini waktunya duha, sebelum duhur. Tapi kalau lempar jumroh, lempar jumhur ini, lempar jumroh ya. Untuk tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah itu harus setelah zawal, setelah zuhur. Dan jumhur ulama mengatakan siapa yang lempar jumroh sebelum zuhur batal, harus diulang. Dan mayoritas masyarakat Indonesia yang dilakukan sebelum zuhur. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah, Malikiyah maupun Hambali, kalau yang membolehkan sebelum zuhur itu kan Hanafi. Sebagian ulama Hanafi memang membolehkan sebelum zuhur. Tapi jumhur ulama, bahkan jamaahir ulama, mereka mengatakan harus setelah zuhur. Tapi kadang kemudian enggak apa-apa, biar gampang. Kalau seperti ini caranya, nanti semua aturan syariat dicari yang gampang, yang gampang, yang gampang. Sisi ujiannya jadi hilang. Dan kita khawatir nanti ke depannya kurban itu hilang. Kenapa? Kangilan golek sapi wis nganggo duit wae. Rego sapi pira to? 25 juta. Ya sudah pakai 25 juta itu daripada orang nanti kelologen daging kayak duit ya. Terus gimana Pak kayak gitu? Hilang itu aturan. Dan pelanggaran itu terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Sehingga saat mereka diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa, mereka itu mencari waktu yang paling cocok. Padahal waktunya sudah ditetapkan, puasamu harus di bulan ini. Nah pas bulan itu bulan panas, musim panas. Akhirnya mereka nyari puasa di musim dingin, kemudian ditambah-tambahi. Puasanya di musim dingin tapi jadi 40 hari.
Makanya ceritanya ada puasa 40 hari. Nah, fatwa seperti ini melayang-layang di masyarakat. Akhirnya masyarakat lebih milih sing gampang wae. Karena kan sing penting sing penting ada yang menyatakan seperti itu. Namanya orang kan nyari yang gampang, Pak. Masyarakat itu karena dalam urusan agama mereka cenderung milih yang gampang. Akhirnya ketika ada fatwa yang lebih mudah, dia pilih yang mudah. Sehingga kami dalam beberapa diskusi urusan dengan bank syariah, ini panjang dulu Pak. Ini sejak tahun 2012 diskusi ini sudah mulai kita buka. Berkaitan dengan beberapa produk di bank syariah. Itu kan ya sempat diskusi panjang dengan beberapa fatwa yang menyampaikan tentang produk bank ya. Para asatidzah yang mereka fokus di bidang fikih muamalah. Mungkin Bapak Ibu kenal nama Dr. Erwanti Tarmizi, kemudian Dr. Arifin Badri, kemudian beberapa ustadz yang lain. Mereka menyampaikan tentang bagaimana sih konsep perbankan syariah yang ideal disampaikan. Dan dulu saya ikut terlibat di majalah namanya Pengusaha Muslim. Ini majalah yang terbit sekitar tahun 2009. 2011-2012 itu fokus di masalah produk-produk bank syariah. Nah itu kan sempat terjadi ketegangan ya. Bagaimana akad bank syariah yang benar? Karena bank syariah sendiri mereka menggunakan fatwa DSN. Jadi ada beberapa kritikan untuk produk-produk ini nggak cocok, yang lebih sesuai syariah nggak kayak gini. Tapi kan bagi bank syariah pilih aja yang gampang. Karena yang fatwa ini rumit, fatwa ini gampang. Akhirnya dia milih yang gampang. Itu banyak sekali Pak. Dipilih yang ini, pilih yang ini karena pertimbangannya ini lebih gampang. Kalau seperti ini caranya tadi ya, sisi ujian berkaitan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala itu jadi hilang. Saya masih ingat dulu waktu diskusi berkaitan dengan masalah zakat profesi. Ada tulisan yang diterbitkan oleh Dr. Erwandi Tarmizi bahwa zakat profesi itu kan ngitungnya salah itu Pak. Karena zakat itu amal tahunan bukan amal bulanan. Lalu beliau sebutkan salah satu di antara alasan zakat profesi itu adalah untuk tashilun nas, memudahkan masyarakat. Akhirnya beliau sampaikan menggunakan ta'lil hukum beralasan menetapkan hukum dengan alasan tashilun nas, memudahkan masyarakat. Sementara itu tidak sejalan dengan aturan syariat, ini pelanggaran. Karena kalau kayak gini caranya, alasan Yahudi itu dibenarkan. Puasa di musim panas itu repot. Kita geser saja bulannya di musim dingin, tapi nanti waktu puasanya diperbanyak. Yang seharusnya 1 bulan 30 hari jadikan 40 hari. Dan itu alasannya memudahkan masyarakat. Kalau kayak gini caranya ya aturannya jadi hilang. Akhirnya ada salah satu aktivis yang membela zakat profesi. Beliau orang terkenal Pak. Mungkin pakai inisial Bapak Ibu sudah tahu. Yang ngirim email ke saya, karena saya waktu itu yang turut menyebarkan diskusi tersebut. Kemudian dia menyampaikan pembelaan tentang tashilun nas tadi. Bahwa ini bagian dari prinsip ketika kita menyampaikan fatwa, itu adalah mempermudah masyarakat. Namun kembali pada satu kaidah, aturan Allah itu isinya ujian. Maka tolong dihargai dengan baik, jangan menyampaikan fatwa yang tujuannya untuk memberikan keringanan bagi masyarakat, tapi di saat yang sama menihilkan sisi ujian aturan.
Contohnya misalnya sholat jamaah ya. Sholat jamaah itu kan kalau bagi para ulama hampir mendekati wajib bagi lelaki. Tapi kemudian karena banyak sekali tokoh masyarakat yang menganggap ini hal yang itu kan cuman sunnah muakkad atau wajib kifayah. Akhirnya mereka sendiri tidak menjaga itu. Sehingga tokohnya nggak nongol di masjid. Masyarakat ikut mereka. Jadi milih yang apa? Yang gampang. Baik. Wallahu alam, ini terlalu melebar ya. Cuman saya ingin berbicara tentang bahwa isi hidup yang merupakan ujian bagi Allah, isi hidup yang merupakan ujian bagi Allah, itu ada yang bentuknya takdir, ada yang bentuknya aturan. Kalau takdir kita nggak punya pilihan, kalau aturan manusia mungkin bisa ngeles, cari sing gampang atau ditinggalkan. Cuman di sini ada konsekuensi besok di akhirat. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yaitu yang paling sesuai aturan. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita, amalan tipis di mata manusia. Semua di hadapan Allah itu besar. Karena konsekuensinya berat. Sehingga tidak ada istilah ini remeh di hadapan Allah. Kecuali urusan dunia. Kalau berkaitan dengan urusan akhirat, Allah menjaganya. Maka kaidah yang disebutkan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang melakukan amalan walaupun sebelat dzarrah. Dzarrah itu apa sih, Pak? Biji apa, Pak? Biji durian itu gede ya. Biji sawi. Biji sawi itu khordal. Apa, Pak? Enggak, kalau biji sawi itu bahasa Arabnya khordal. Kalau Bapak Ibu kenal pernah membaca khordal, itu biji sawi ya. Ada ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal. Di surat Luqman. Itu biji sawi. Mana ini? Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Kalaupun ada amal seberat biji khardal, kami akan datangkan. Sehingga kecil itu tidak Allah sia-siakan. Makanya mungkin dianggap remeh oleh manusia, padahal itu dijaga oleh Allah. Dan besok di hari kiamat akan Allah datangkan. Kayak apa sih khardal itu? Coba kita lihat gambarnya, Pak. Khardal itu kayak gini, Pak. Ini khardal. Nah, biji. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan dzarrah? Dzarrah ini berbeda dengan khardal. Dzarrah, kalau diterjemahkan dengan atom, mereka belum kenal istilah atom. Dzarrah intinya sesuatu yang sangat kecil, tapi pendekatannya dengan yang dikenal di zaman masa silam, ketika teknologi itu belum ada. Ini digambarkan seperti debu terbang di apa itu namanya? Debu terbang di udara saat yang kelihatan, Pak, saat ada cahaya masuk ruangan. Jenengan kalau di kamar ada cahaya masuk ruangan ya, seperti ada debu yang terbang. Itu kan nggak bisa leren, itu gerak terus ya. Anak saya lihat itu mau ditangkap, kok nggak bisa. No. Mau ditangkap nggak bisa. Dan itulah udara yang kita hirup sehari-hari.
Nggih. Yang kita hirup seperti itu, Pak. Tapi kita nggak sakit, Pak. Allah jaga manusia sehingga meskipun ada potensi bakteri yang miliaran jumlahnya yang kita tidak tahu di udara sekitar kita, namun karena kita nggak lihat sehingga kita waktu menghirup santai saja, Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita sehingga kita tidak mengalami sakit. Dan itulah dzarrah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat firman Allah di surat An-Nur ayat 15. Yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Mereka menyangka itu hal yang remeh, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hal yang berat. Di surat An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Mereka menyangka itu hal yang remeh, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berat. Dan bisa jadi ada orang yang punya perasaan seperti ini. Halah mung koyo ngono gitu. Koyo ngono, sebentar dulu. Kamu ngomong kayak gini ada konsekuensinya. Terutama untuk urusan dunia, untuk urusan agama, untuk urusan akhirat. Jangan menganggap remeh. Kalau urusan dunia dianggap remeh, monggo, itu urusan pribadi masing-masing. Utangnya berapa? 500, wes 500. Anggapin ra usah. Rasa bayar apa-apa. Besok meneh aja tapi. Misalnya kayak gitu ya. Udahlah 500 nanti saya yang bayari. Silahkan. Tapi kalau urusan agama, urusan akhirat, tidak ada yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Mereka menyangka itu hal yang remeh, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah membaca keterangan dari Anas bin Malik. Beliau menyampaikan apa? Beliau menyatakan, kalian menganggap ada sesuatu itu bagi kalian adakku minasy'ari, lebih remeh daripada rambut, wa huwa indana minal mubiqat, padahal di sisi kami itu kita anggap sebagai perbuatan yang bisa membinasakan. Sehingga dulu bagi para sahabat, mereka memandang ada sebuah kesalahan itu dianggap sebagai kesalahan yang serius. Padahal generasi setelahnya, orang-orang generasi setelahnya menganggap itu hal yang remeh. Baik, kembali ke sini. Nah, salah satu di antara yang mau kita bahas adalah masih berkaitan dengan 3 Bani Israel itu ya. Pertama adalah orang yang al-aqra, orang yang botak. Dan yang kedua, orang yang buta. Yang ketiga apa kemarin, Pak? Al-abros, orang yang kena penyakit lepra. 2 orang yang tadi kita sebutkan gagal, abros dan aqra. Saat mereka didatangi oleh malaikat, lalu malaikat itu minta sedekah. Apa yang mereka katakan? Innama waristu hadza al-mala kabiran an kabirin. Aku mendapatkan warisan harta ini dari generasi ke generasi. Sehingga saat malaikat itu minta, saya minta, bukankah dulu kamu itu enggak punya, terus Allah kasih harta, sekarang jadi banyak. Dia bilang, loh saya punya ini tuh warisan dari generasi ke generasi. Dia lupa kepada apa? Pemberian yang, anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang botak juga ngomong yang sama. Berbeda dengan yang buta. Yang buta ketika diminta, beliau bilang, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dulu saya buta, saya miskin. Kemudian Allah kembalikan penglihatanku. Lalu Allah kasih aku seperti ini, sekarang jadi banyak. Silahkan kalau kamu mau ngambil, khudh ma syi'ta. Kau bisa ambil manapun yang kau inginkan. Mau kambing sing paling gede, monggo.
mau ngambing yang balibul, monggo. Ya. Silahkan. Mau milih yang mana, monggo, silahkan. Wada' ma syi'ta. Silahkan kamu ambil yang mana, kamu tinggalkan yang mana, silahkan. Sehingga beliau merelakan untuk mengambil yang mau diambil. Baik. Dari sinilah kita bisa melihat, Pak, sikap manusia terhadap nikmat Allah. Sikap manusia terhadap nikmat Allah itu ada dua. Ada yang mereka mengakui bahwa ini nikmat Allah. Ini dari Allah. Dan inilah sikap syukur. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan contoh dalam hal ini sebagaimana yang dialami oleh Sulaiman dalam Al-Qur'an. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditunjukkan nikmat-nikmat yang banyak kepadanya berupa nikmat lahiriah, Nabi Sulaiman mengatakan, "Innama hadza," gimana kalimatnya? Nabi Sulaiman mengatakan, "Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Sulaiman mengatakan, ini karunia dari Allah. Dan Allah hendak mengujiku. Apakah aku orang yang bisa bersyukur ataukah orang yang kufur? Sehingga Sulaiman dengan semua kenikmatan itu, beliau mengatakan ini semuanya datang dari Allah. Apakah aku bisa bersyukur ataukah nanti aku akan menjadi orang yang kufur? Dan ini beliau ucapkan ketika singgasana Ratu Balqis sampai di istananya. Begitu singgasana itu sampai, Sulaiman melihat, Masya Allah, betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada beliau, di mana beliau punya kuasa, yang kuasanya itu meliputi makhluk yang punya kemampuan seperti ini. Yaitu siapa? Hah? Siapa? Yang memindahkan singgasana Balqis itu siapa? Siapa yang memindahkan singgasana Balqis? Alladzi indahu ilmun minal kitab. Ini di ayat 40, coba lihat coba. Kelihatan nggak Pak? Ayat 40. Madepnya beda kan? Baik. Dilihat ya. Ini surat An-Naml ayat 40. Coba dibuka surat An-Naml ayat 40. Di ayat 39, Ifrit menawarkan diri. Ifrit menawarkan diri gimana? Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saat Sulaiman mengadakan sayembara, siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balqis? Ifrit pertama langsung angkat tangan. Aku bisa pindahkan sebelum Anda bangun dari tempat ini. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kemudian Ifrit mengatakan, aku itu kuat lagi amanah. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Maka berkatalah orang yang punya ilmu tentang Alkitab. Alkitab di masa Sulaiman itu apa? Taurat. Karena Sulaiman menggunakan kitabnya Musa, yaitu Taurat. Dan Zabur yang sudah turun kepada Nabi Dawud. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan sebelum berkedip. Pandangan mata Anda selesai. Jadi orang kalau memandang sesuatu kan melihat ngematke tek. Nah, sebelum tek itu sudah datang. Coba lihat Pak, motor di sana Pak. Nah. Jadi kan ketika lihat motor di sana kan nyari motor sing di sini. Oh itu tek. Nah. Ketika memandang sesuatu, mata fokus pada satu titik tertentu, fokus, sebelum fokus sudah datang. Dan ini menunjukkan bahwasanya kemampuan manusia yang saleh lebih hebat dibandingkan jin. Padahal jin ini bukan jin sembarangan, ifrit.
Yang dia punya kemampuan yang lebih dibandingkan jin yang lain. Karena kemampuan jin itu berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau ada jin yang bisa memindahkan benda, ini sudah diceritakan dalam Al-Quran. Pak, kok ada ya Pak, kayak gini pindah ini benar. Ya wajar saja, jin itu bisa memindahkan benda. Dan orang soleh ini dibantu oleh malaikat, sehingga mereka bisa atau dia bisa memindahkan benda yang berat dalam sekejap. Falamma ra'ahu mustaqirran indah. Begitu Sulaiman melihat singgasana itu telah berdiri di dekatnya, qala, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Dan Allah hendak mengujiku. Apakah aku bisa menjadi orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini Allah sebutkan di surat apa tadi? An-Naml ayat berapa? 40. Kebalikan dari hal ini adalah mengembalikan nikmat itu kepada kemampuan pribadi. Nikmat dianggap hasil kemampuan pribadi. Kemampuan pribadi. Sehingga ketika diingatkan dengan nikmat, dia mengatakan, oh ini karena kehebatanku, karena kemampuanku. Inilah orang yang disebut dengan kufur nikmat. Tidak mau mengakui nikmat Allah. Ada di mana ini Pak cerita ini? Coba kita buka di surat Al-Qasas. Allah bercerita tentang Qarun. Dan Qarun ketika diceritakan tentang, disebutkan tentang nikmat-nikmatnya, qala, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi kekayaan sedemikian banyak ini ala ilmin indi, karena aku yang pinter. Saya punya harta demikian banyak ini karena saya pinter marketing, pinter manajemen, pinter pemasaran, pinter bisnis. Karena saya orang cerdas, saya pinter ngomong, bisa mempengaruhi orang, makanya saya jadi kaya. Dan ini pasca dia dinasihati, ini mulai dari ayat 76 di surat Al-Qasas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanau bil usbah ulil quwwah. Kemudian sampai di ayat 77, lalu di ayat 78 dia bilang qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, aku punya harta yang demikian banyak karena aku orang pintar. Nah, praktek seperti ini apa? Kufur nikmat. Maka orang yang kena penyakit lepra, orang yang botak yang diceritakan oleh Nabi SAW dari 3 Bani Israel itu, dia tidak mengakui nikmat Allah. Sehingga saat datang malaikat dia bilang, innama warathu hadza an kabirin min kabir. Saya mendapatkan warisan seperti ini ya dari generasi ke generasi. Dia tidak mengakui kalau itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini sifatnya, hartanya dibinasakan oleh Allah. Allah enggak ridho ketika ada hambanya yang diberi nikmat, sementara sang hamba tidak mau mengikuti nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah tidak ridho, maka hartanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Kahfi. Apa itu, Pak? Sahibul jannatain. Nah, di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang 2 orang. Yang satu diberi kebun yang bagus.
Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin dan seterusnya. Allah membuat permisalan tentang dua orang. Salah satu di antara mereka diberi kebun yang bagus, di tengah kebun itu ada sungai, kebun ini penuh dengan buah-buahan. Di tepinya ada kurma, tengahnya anggur. Berarti penuh dengan buah-buahan. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Di tengahnya kebun itu ada sungai. Sehingga mau mengawiri kebunnya enggak repot karena di tengahnya ada sungai. Wa kana lahu thamar. Dan dia menghasilkan buah-buahan yang banyak. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Lalu orang ini bilang kepada temannya yang enggak punya apa-apa. Hartaku lebih banyak. Orangku lebih banyak. Hartaku lebih banyak, orangku lebih banyak. Orangnya lebih banyak maksudnya apa? Ya, dia punya keluarga besar. Dia punya karyawan banyak. Sehingga dia merasa semua itu akan melindungi dia. Sampai pada puncaknya dia mengatakan gimana? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Setelah dia mengingkari nikmat Allah, bahwasanya kebun itu datang dari Allah, semakin parah pelanggarannya sampai dia mengatakan kayaknya kebunku ini enggak bakalan binasa. Kebunku ini enggak bakalan rusak. Ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Kebunku enggak bakalan rusak. Kadang kan orang berpikir karena usahanya maju, kayaknya usaha saya ini sampai 7 turunan enggak bakalan habis. Dia ketika usahanya maju itu seolah-olah usahanya ini akan abadi. Usahanya akan abadi. Kayaknya usaha saya ini enggak bakalan habis. Lalu semakin parah lagi, dia mengatakan wa ma adzunnu sa'ata qa'imah, mengingkari kiamat. Dan menurutku kiamat enggak bakalan terjadi. Ini makin parah Pak ya. Sehingga orang ini awalnya dia tidak mau mengakui nikmat itu datang dari Allah, dia banggakan. Lalu dia mengatakan kayaknya ini enggak bakalan habis, sampai 7 turunan ini masih akan bertahan. Lalu dia mengatakan makin parah lagi, kayaknya kiamat enggak bakalan terjadi. Lalu makin parah lagi, kalaupun terjadi kiamat, saya masuk surga. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Kalaupun saya dikembalikan kepada Allah, nanti kiamat terjadi, saya mati kemudian saya dikembalikan oleh Allah, maka Allah akan kasih saya ganti yang jauh lebih baik daripada ini. Masya Allah. Dan ini adalah bentuk apa? Bentuk apa? Rajmam bil ghaib. Ngeklaim hal yang gaib. Ngeklaim hal yang gaib. Ya. Sehingga dia merasa nanti di hari kiamat saya akan masuk surga. Ngeklaim hal yang gaib. Itulah parahnya manusia karena mereka hatinya dijejali terlalu cinta dengan kenikmatan dunia. Dan mungkin kita jumpai di masyarakat kita modelnya kayak gini. Contohnya apa Pak? Dia merasa hartanya akan membuat dia jadi kekal. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia merasa hartanya akan membuat dia jadi kekal. Maksudnya gimana? Dia menganggap dengan demikian banyak kekayaannya terjamin hidupnya sampai dia mati. Kemudian nanti anak turunnya sampai 7 turunan donyane ra bakalan entek. Akan jadi orang yang uripe selalu enak dan seterusnya. Sopo sing jamin? Siapa yang bisa jamin seperti itu? Baik. Kelihatan perbedaan antara ini tadi kufur nikmat ada di mana? Surat Al-Qasas.
Ayat berapa tadi, Pak? 78. Kelihatan perbedaan antara Sulaiman dan Qarun. Sama-sama manusia yang diberi gambaran oleh Allah sebagai orang yang dapat nikmat. Sulaiman bisa bersyukur, Qarun nggak bisa bersyukur. Dan kata kunci dari syukur adalah i'tirafun ni'mah annahu minallah. Dia mengakui bahasanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita meyakini nikmat itu datang dari Allah, nikmat dari Allah, maka tugas berikutnya apa? Ya, memuji Allah. Memuji Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk bertakwa kepada Allah. Menggunakan nikmat untuk mendukung takwa. Sehingga agar kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan untuk mendukung takwa. Yang keempat, tampakkan, jangan disembunyikan. Nek duwe ya dinggo gitu ya. Tampakkan, jangan disembunyikan. Karena kan orang itu punya karakter, kalau punya sesuatu pelit, aja sampai ono sing ngerti. Tonggone aja sampai ono sing ngerti. Ya. Ndak dijalui. Ya. Nanti ndak diminta. Jadi dalam urusan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, fahadits, ceritakan. Artinya tampakkan, jangan disembunyikan. Dan bentuk menampakkan jangan disembunyikan itu gunakan, jangan mau disimpan. Itu salah satunya. Maka ada sebuah hadis, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdi. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdi. Allah itu senang ketika dia melihat pengaruh nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga punya sandal anyar, sandal baru, ya tinggo Pak sebagai sandalan. Orang mau disimpan di lemari, kenapa? Eman nih anyar. Engko nek tinggo kotor. Punya Tupperware, ya tinggo orang mau disimpan. Sehingga duwe Tupperware ya mau disimpan, segele ra dibuka-buka. Bojone Arab nganggo diseneni. Nggih, Pak. Nggih. Bojone sampean nggih ngeten niku, Pak. Sabar, Pak, enggak ada rawatan kaya ngono. Lah itu buat apa kalau cuma disimpan? Hah? Koleksi. Pripun, Pak? Wong nggo sawangan, wong disawang gitu ya. Ada orang punya jas ya. Punya jas dia, jas. Mahal ya jas ini. Itu cuma disimpan, dikasih plastik ya, ditaruh di lemari. Nganggone pas kapan? Pas akad nikah. Lah akad nikah ping pisan seumur hidup kok ya. Nggih. Kecuali kalau mau diulangi lagi. Enggak kok Mas, arep tak baleni meneh kok. Ini nanti kepakainya 4 kali Mas. Nggih Pak Ki. Mboten. Ora wani. Tapi itu buat apa? Saya juga kadang heran ya. Gaun pengantin itu mahal enggak Pak? Hah? Dengan kelambi saya ini kira-kira harganya berapa kali lipat Pak? 10 kali lipat. Ini regane pira Pak? Kula nggih gak ngerti mau dikeki Pak.
Jadi orang menyimpan benda mahal. Gaun pengantin ini buat apa? Cuma disimpan aja. Ya nanti kalau ada lagi yang mau nikah dipakai. Terus berapa lama jaraknya antara pernikahan pertama dengan kedua? Lama sekali. Jadi nikmat itu nggak tampak di permukaan. Makanya orang yang terlalu pelit, terlalu sayang dengan nikmat yang dia miliki, mau disimpan, ini syukurnya kurang. Sederhana saja ya. Kalau misalnya jenengan ngasih saya sarung, gitu ya, ngasih saya sarung, kemudian dipakai di Masjid As-Salam, kelihatan yang ngasih, seneng nggak yang ngasih, Pak? Seneng. Alhamdulillah, sarung tak kayak wingi, tinggo, boh bedah itu ini orang ngerti. Sobek itu orangnya nggak ngerti itu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan. Silakan. Siapa duluan ini? Pingsut. Ada mikrofon nggak? Satu dari yang terakhir, yang agak saya yang katakan saja, yang kadang-kadang mungkin ada pelesetan tanpa karena itu kalau nggak hati nanti hal-hal yang dia punya perhiasan pakai semua pakai kok kan Centelan. kemudian yang kedua kita ke sahabat tadi itu yang botak sama yang Buddhism itu kan mensyukuri nikmat hidayah dan itu makna lain yang bisa diungkap apa ya, jadi yang botak sama yang Buddhism itu kira bedanya apakah kalau nakal sedikit apakah itu menunjukkan 2/3 ya, bahwa banyak yang tidak bersyukur, yang 1/3 yang bersyukur. 1/3 yang bersyukur. Karena dari 3 itu cuma 1 ya. Oh baik, jawab dulu, Masya Allah. Nek Raisen jawab pribun. Pertanyaan yang pertama ya, berkaitan dengan tampakkanlah nikmat itu. Jadi memang menampakkan nikmat di sini ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Posisi menampakkan nikmat itu dilarang apabila saat ditampakkan diiringi dengan perasaan bangga dengan nikmat. Ikulah aku duwe ngene, aku duwe ngene, aku duwe ngene. Sehingga ketika ngangkat tangannya keroncong dan tujuannya apa? Biar dilihat sama teman-temannya. Akhirnya sampingnya batin oleh utang nih kok. Orang tahu dizakati mana? Nah, sampingnya yang batin. Gelas imitasi. Aku ngerti tuku muning di. Jadi kalau menampakkan itu dalam rangka untuk kebanggaan, untuk kesombongan, itu tercela. Ini sifat yang tercela. Dan kadang penyakit ini muncul kalau orang lagi kumpul, misalnya reuni sekolah ya. Saat dia reuni sekolah, nggak pingin Pak dilihat temannya kok wajah kere dan seterusnya. Maka sampai dia itu nyewa mobil, ya. Kemudian nanti bawa supir, untuk menampakkan seolah-olah dia ini mampu. Wah, saya kira sukses ya, alhamdulillah. Pokoknya koyo ngono. Kowe nek gelem yang kok tak kei ra apa-apa. Padahal nyewa, okay. Dan itu cukup banyak. Termasuk juga misalnya orang pamer jam tangan. Bedakan dengan yang kedua. Tidak pelit. Jadi menampakkan karena dia ingin memanfaatkan itu. Saya butuh ini, maka saya gunakan.
agar tidak cuma bisa disimpan. Duwe mong disimpan itu tercela. Makanya kalau emang punya, ya gunakan. Pernah ada satu ketika sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Itu pakaiannya lusuh. Dan dia berpenampilan seperti orang yang sangat membutuhkan, orang miskin. Akhirnya Nabi SAW tanya, apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepadamu? Iya. Kalau gitu gunakan harta itu, manfaatkan. Jangan seperti ini mong disimpen donyane sampai dia tega karo sing elek-elek golek sing elek-elek, sing wis sowek-sowek dipakai. Duitnya mong disimpen. Ada Pak ya. Orang itu punya kendaraan yang bagus dan punya kendaraan yang jelek. Tapi yang jelek lebih aktif daripada yang bagus. Yang bagus ya dipakai kantor. Ya, padahal itu motor. Yang bagus disimpan padahal dia itu direktur kelasnya untuk perusahaan besar misalnya. Akhirnya yang bagus itu dipakai anaknya, dia terima sing elek. Wong tua koyo ngono banyak apa? Ada? Ada ya. Kadang dia itu terima sing elek-elek, sing apik disimpan. Tinggo anake. Ya itu. Nah, mungkin contohnya seperti itu. Sehingga bedakan antara menampakkan untuk kebanggaan dan menampakkan dalam rangka untuk apa? Memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kadang apa ya, dikasih, dia beli yang mahal itu nggak mau dia. Sampai padahal dia mampu beli ayam, dia mampu beli daging misalnya. Dia mampu beli, dia mampu yang namanya makanan kapur. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan 3 orang itu. Kenapa satu orang berhasil sementara 2 orang gagal dalam masalah mensyukuri nikmat? Apakah itu menunjukkan bahasanya yang pintar bersyukur hanya sedikit? Ya, barangkali tidak perlu jauh-jauh pakai itu, Pak. Karena ada dalil yang lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sedikit sekali di antara aku yang pintar bersyukur. Dan dulu kalau nggak salah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sedikit. Jadikanlah aku bagian dari orang yang sedikit. Terus ada wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Termasuk di antaranya ketika Allah menyebutkan hamba yang ideal, kalimatnya gimana? Wa qalilum mahum. Di surat Sad ayat 24. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum mahum. Dan banyak teman dekat itu sukanya saling mendolimi antara satu dengan yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa qalilum mahum, dan betapa sedikitnya orang seperti ini. Maka orang yang sedikit itu rata-rata apa? Dalam Al-Quran dipuji. Oleh karena itu sebagian sahabat ada yang berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang yang sedikit. Wallahu a'lam. Pun jawab selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bahwa banyak teman-teman kita Muslim yang putri-putrinya di sekolah untuk belajar Al-Quran, Iqra misalnya, tapi yang terjadi di masyarakat, orang tuanya mengantar anak-anaknya untuk, tapi kenyataannya, dan saya tahu persis itu, kenapa orang tuanya begitu ada dan tidak terpanggil. Itu yang saya tanyakan. Kenapa orang tuanya begitu meninggalkan ada dan tidak terpanggil. Kemudian bagaimana kita harus bersikap dan bijak menghadapi itu semua. Apakah misalnya ayo sholat, kayaknya sombong. Ini ada aja kayaknya sholat, itu kayaknya kok nggak pasti. Nah, untuk supaya kita bijak agar mereka itu tahu kalau ada dan segerakan sholat, padahal putri-putrinya itu tiap hari diantar untuk belajar Al-Quran, tapi orang tuanya kenapa enggak baik? Kalau ada panggilan, kenapa enggak menyegerakan sholat? Dan bijak, kita bijak apakah harus meninggalkan fenomena itu atau kita berbuat seperti apa? Tapi jenjang yang bijak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, saya ulang pertanyaannya ya, karena pemirsa mungkin nggak dengar. Jadi kalau ada orang ngantar anaknya ke masjid untuk TPA, ke teras masjid, lalu terdengar adzan, yang ngantar itu nggak sholat, tetap duduk di teras masjid. Atau mungkin dia pulang ke rumah ketika ada adzan tidak terpanggil untuk menjawab datang ke masjid. Itu kenapa? Tanyakan ke orangnya. Lah gitu, kalau kenapa orang itu kok ada adzan tidak terpanggil? Ya tanyakan ke orang itu kan. Kalau ditanyakan ke saya nggak tahu apa alasan dia, Pak. Cuman ya memang umumnya seperti itu. Jangankan mereka yang ada di rumah, Pak, yang duduk di masjid loh, Pak. Begitu adzan dikumandangkan, bubar, menjauh dari masjid. Tukang yang renovasi masjid kan kayak gitu, Pak ya. Nggih. Sehingga tukang ini tidur di masjid, pakai toilet masjid, benerin masjid. Begitu adzan, lungo, bubar. Ini kemana orangnya? Neng gerdu, Pak, turun neng gerdu. Masya Allah. Bahkan saya itu pernah jadi marbot di sebuah masjid. Pas Jumatan itu, Pak, tukangnya nggak Jumatan, Pak, tidur dia. Tidur di bedeng itu. Nggak kelihatan kan. Begitu selesai Jumatan, saya lihat, duh, kok do turunin gini? Mereka nggak Jumatan. Subhanallah. Padahal mereka benerin masjid. Tapi waktunya Jumatan, malah tidur. Dia nggak ikut. Jam 11:30 kan mereka sudah leren ya. Sudah leren, saya kira ya kemudian mandi-mandi atau apa, terus ikut datang sholat. Ternyata tidak, turu. Sampai jam 1 kelisik-kelisik mangan terus kerja lagi. Masya Allah, mereka menyediakan sarana ibadah, mereka sendiri nggak ibadah. Sebabnya apa? Ya saya nggak tanya waktu itu. Cuman intinya orang ini malas ibadah. Terus bagaimana cara yang bijak ketika kita menjumpai seperti ini? Cara yang bijak ketika menjumpai seperti ini ya diilingna.
Waya sholat, ayo sholat. Kalau mengingatkan, maka pengajian bisa jadi disebut sombong. Boten sombong ya. Jadi mengajak orang untuk berbuat baik itu sombong nggak? Saya tidak tahu sejak kapan ada penilaian mengajak orang berbuat baik disebut sombong. Kalau ngajak orang berbuat baik disebut sombong, maka selamanya tidak perlu ngajak orang berbuat baik. Sehingga ada orang ya, nyuwun sewu misalnya melakukan pelanggaran. Apa misalnya ngerokok di masjid. Terus kita ingatkan, Pak, nggak boleh ngerokok di sini, Pak. Itu sombong nggak? Hah? Oh, kamu sombong ngomong. Apa-apa kok ora entuk. Ya wis, nek bapak nguyon ning masjid tak barne wae. Ada orang kencing di masjid kita biarkan. Loh, kenapa dia kencing di masjid? Jangan, biarin aja. Nanti kalau diingatkan disebut sombong loh kamu. Kalau seperti ini caranya, berarti amar ma'ruf nahi mungkar dihapus dari muka bumi. Memang sampai saat ini saya juga nggak tahu ya. Di grup-grup WA itu kadang kita juga nggak suka misalnya diingatkan jangan melakukan seperti ini nggak boleh. Oh, sok suci, sombong. Itu pasukan yang dikirim oleh iblis untuk mengganggu orang yang berdakwah. Ibnu Qayyim kan menyebutkan ya tentang tingkatan-tingkatan godaan setan. Tingkatan terakhir ketika ada orang yang istiqomah di jalan yang lurus, kemudian dia mengingatkan orang lain untuk kembali ke kebenaran, maka iblis ngutus manusia untuk menjadi penghalang orang ini. Dengan menyebut dia orang sombong, dengan menyebut dia sok tahu, sok suci, dan seterusnya. Sampai mohon maaf ya, kemarin ada orang yang punya kaos, di kaosnya itu ada tulisan. Kalau nggak salah tulisannya, kalau kamu merasa paling berhak dapat surga, biarkan aku masuk neraka. Karepe piye gitu. Hah? Maksudnya gimana itu, Pak? Dan maksud orang ini kan mengingatkan yang dai-dai itu loh, yang bicara di mimbar, yang bicara di masjid. Itu sok paling pengen dapat surga, paling berat dapat surga. Kita nggak pernah ngomong kayak gitu kok. Coba di catatan kajian mana dai ahlu sunnah mengatakan aku yang paling berat dapat surga. Di catatan kajian yang mana? Kalau ada silahkan nanti laporkan ke KPI. Kok KPI? Ini pelanggaran masalahnya ya. Nggak pernah ada. Cuman kan orang kadang merasa dielingno itu seolah-olah oh kamu sendiri yang paling berat dapat surga. Lah terus yang benar gimana? Ya ora usah ngelingno. Oh ngene ngono, ora usah ngelingno. Berarti awakmu berbuat jahat dibiarkan saja. Ya iya. Kalau cara mengingatkan ini kan harus misalnya begini. Ketika sedang obrolan itu asik, orang ngobrol asik, menarik. Begitu ada, tapi misalnya dia saya mau izin dengan dipanggil Allah, saya meninggalkan. Saya mau sholat nih, mau izin. Itu kan harus, itu semangat yang saya bilang. Ya itu halus ya. Halus ya. Kalau kita ngajak, ayo bareng-bareng ke masjid itu kasar nggak? Misalnya ya, kita berada di satu forum, sedang rapat, terus terdengar suara adzan. Lalu kita minta izin, mohon izin, karena sudah adzan, saya mau ke masjid sholat. Itu halus? Halus ya. Sekalian saya tambahkan misalnya, nggih, monggo bapak-bapak ingkang badhe sholat, monggo sarengan kali kula teng masjid. Ini halus atau kasar? Hah? Halus, karena pakai bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa kromo, tak ganti kalau bahasa Jawa Timuran. Ya. Arek-arek sing arep ning masjid, ayo mari karo aku. Hah? Jadi kasar? Hah? Enggak, ya sudah.
Berarti pakai basa krama. Kemudian kita ingatkan, monggo bapak-bapak ingkang badhe nderek teng masjid sareng kalih kula. Apakah ngajak itu kasar? Kita punya hak untuk ngajak orang lain ya, untuk berbuat baik. Masalah mereka nanti komentar, wah ini kok sok apa Pak? Sok suci. Kowe iki lho gek waya rapat, enggak boleh, sok suci. Loh saya mau sholat dulu kan sudah masuk waktu sholat. Sok suci kamu. Apakah orang menjalankan kewajiban dia kepada penciptanya disebut sok suci? Berarti dia merasa suci sehingga menyebut kita sok suci. Bisa jadi, oh berarti jenengan suci. Hah? Aqama yuqimu, tegakkan sholat. Tidak melakukan kerjakan sholat. Maka menegakkan sholat kan tepat waktu dijaga dan seterusnya. Makanya intinya begini Pak. Ya ini seperti umumnya yang sering terjadi di masyarakat ya. Kita amar ma'ruf nahi mungkar itu digembosi sebenarnya Pak. Bahasa lainnya amar ma'ruf nahi mungkar itu digembosi. Ojo sampai ono. Makanya kalau orang baik ngajak orang lain jadi baik digembosi dengan cara apa? Disebut sok suci, disebut ngapling swarga, disebut paling soleh. Terus apa lagi? Alim. Akhirnya orang ini isin, arek ngejak itu isin. Ya wis, ya aku dhewe, kowe dhewe, tak lunga dhewe. Akhirnya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam. Nggih, mun cekap Masya Allah. Zuhud dalam urusan dunia. Ya. Zuhud itu pengertiannya tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Jadi zuhud itu tidak menampakkan diri miskin, itu bukan. Maka jangan disebut zuhud kalau misalnya nek ning masjid kelambine kulu-kulu, mambu misalnya. Bajunya jelek, sengaja enggak dirawat, aromanya bau dengan alasan zuhud. Tapi dia mengambil harta haram banyak sekali. Itukah zuhud? Oh dia ini orang zuhud. Ya. Tapi dunyanya haram. Sehingga zuhud itu adalah bagaimana cara kita bersikap ketika mengambil harta. Iki rentuk loh ya jadi cukup. Dia mikir kalau saya ngambil ini besok di akhirat saya akan dihukum. Maka orang yang zuhud itu selalu berpikir terhadap apa yang dia lakukan jangan sampai berdampak buruk di akhirat. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.